Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Nah, Pak Roji hari ini rencananya mau coaching katanya ya? Iya Pak, Insya Allah saya laksanakan coaching. Iya, nanti sini saya akan berperan sebagai observer. Itu bukan berarti saya lebih pandai ya. Baik. Nah, kita diskusi dulu nih sebelum Pak Roji mulai coaching. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan. Yang pertama, rubrik penilaian. Nah, nanti pada saat Pak Roji melaksanakan coaching, nah, hal-hal yang perlu diperhatikan nih, ada prinsip kemitraan, itu prinsip kemitraan, kreativitas, menggali potensi, itu muncul nanti. Kemudian yang kedua, kompetensinya, ya kan, ada kehadiran penuh, mampu nanti ditampakkan gitu kan, menjadi pendengar yang baik, kemudian mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketiga. Kemudian selanjutnya alurnya nanti tampak. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak Roji nanti pakai alur yang mana? Saya kalau untuk alur, Insya Allah akan menerapkan alur kita. Nanti udah dipelajari, udah paham juga saya yakin gitu ya. Nah, nanti Mudah-mudahan. saya akan praktikan di bagian itu. Nah, dari 3 kompetensi itu mana yang ingin ditingkatkan? Dari 3 komisi, saya rasa mungkin semuanya. Mungkin dalam ini untuk kompetensi coaching dan pelaksanaan coaching, saya merasa baru juga sih sebenarnya, baru mengetahui ada ini. Jadi saya merasa begitu ini lah. Iya. Secara spesifik dari 3 itu? Secara spesifik, soal saya lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Berarti nanti saya akan lebih banyak fokus ke situ ya, Betul. tanpa mengabaikan yang duanya. Baik. Nah, indikatornya ini, jadi kan tadi kita diskusi sepakat bahwa yang akan dikembangkan oleh Pak Roji itu adalah pertanyaan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira nanti bagaimana yang akan mengukurnya ini? Sebagai tolak ukurnya mungkin nanti pada saat saya melaksanakan coaching, saya berharap dari si coach saya ini dapat menemukan ide-ide terkait dengan masalah yang dia punya, dan mudah-mudahan juga coach saya ini bisa menemukan solusi yang ditemukannya sendiri. Solusi terkait dengan masalah yang dia punya. Demikian. Berarti itu ya? Iya. Jadi, indikator ketercapaiannya itu. Iya. Bagaimana nanti coachingnya itu bisa menemukan solusi yang Iya. mengeluarkan ide-ide untuk menjadi solusi dari Iya. permasalahan yang dihadapinya. Iya. Baik, saya rasa itu supervisi atau observasi yang harus kita ini kan, harus kita diskusikan. Nah, setelah ini saya doakan semoga berjalan dengan sukses dan lancar proses coachingnya. Ya, tetap semangat Pak Roji. Saya dari situ cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita ketemu lagi di pasca ini ya, observasi. Sip. Oke. Bagaimana Pak Roji tadi proses coachingnya? Deg-degan sekaligus apa ya, senang juga sih. Senang. Karena coach saya ini sudah menemukan solusinya gitu. Iya, sudah menemukan solusi. Iya, benar-benar. Nah, apa sih yang Pak Roji lakukan tadi saat coaching sehingga coaching itu bisa menemukan solusinya? Yang saya lakukan itu ya seperti di awal bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu kan Pak. Benar. Ya, jadi yang tadi yang saya lakukan memberikan pertanyaan terkait dengan masalah coach saya itu, yang akhirnya dia sendiri dapat menemukan solusi atas permasalahan dari coach saya itu.
Berarti kesimpulannya ada hasil nih, Iya. ya kan berkembang nih, ya Iya. kompetensi yang dikembangkan tadi. Betul, Pak. Alhamdulillah. Baik, berikutnya izin berbagi ya. Jadi karena saya sebagai observer ya tadi saya akan share apa yang saya perhatikan nih. Iya. Nah, izin nih Pak Toji. Silakan, Pak. Untuk alurnya sendiri saya rasa udah muncul semua ya, dari tujuannya, dari kemudian identifikasinya sampailah ya, tanggung jawabnya itu Iya. muncul semua. Kemudian prinsipnya juga tadi saya lihat prinsip kemitraannya. Jadi Pak Roji saya rasa saya nilai tadi udah mampu untuk membuat coachingnya itu merasa nyaman ya, bahwa mengalir aja tuh tadi prosesnya. Begitu juga dengan prinsip-prinsip yang lain. Kemudian secara keseluruhan saya rasa inilah dari apa yang saya amati sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih, kedepannya nih masih ada enggak kompetensi-kompetensi lain yang ingin dikembangkan nih? Tadi ini kan udah satu. Iya. Baik Pak Chandra, saya rasa mungkin semua kompetensi yang nanti kedepannya juga yang harus saya betul-betul ingin saya pelajari dan saya kembangkan. Kalau boleh saya memberikan salah satu ini maksudnya yang pengen betul-betul yang saya kembangkan seperti Iya, setelah inilah ya, setelah ini itu di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu saya rasa masih kurang lah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu. karena yang tadi yang ditingkatkan apa? Sudah kan? Iya, sudah juga. Nah, cuman ya selain tadi saya merasa apa ya masih kurang gitu. Masih kurang Masih ada yang kurang juga. Iya. Nah, kemudian dari pendengar secara aktif itu, Iya. nah, saya kurang fokus lah gitu pada diri sendiri. Itu nanti yang juga yang bakal saya kembangkan. Karena ketiga-tiganya itu saling terkait. Iya. Mungkin setelah ini mendengar Ya, mendengarkan mendengar. menjadi pendengar yang baik. Iya. Ya, baik, saya doakan semoga proses ke depannya yang bisa membuat Pak Rudi mengembangkan lagi kompetensi-kompetensi yang ada. Yang jelas, walaupun kompetensi yang membuat pertanyaan berbobot ini sudah mulai meningkat di coaching kali ini, tapi itu tidak ada jaminan tuh akan seperti itu terus. Ya kan, bisa jadi menurun lagi. Yang jelas ini selalu dipraktekkan, selalu diamalkan ilmu ini ya. Dan saya rasa itu yang perlu saya sampaikan di diskusi atau percakapan pasca seperti ini. Saya doakan kedepannya semua kompetensi itu bisa dikembangkan. Amin. Cukup sekian ya Pak Roji. Iya, Pak. Ya, terima kasih atas partisipasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Win. Waalaikumsalam Pak Chandra. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah keadaan baik-baik. Baik ya. Lama nggak ketemu. Paling kan ketemu di jalan. Nah, betul. Itu Nggak pun nggak ada ngobrol-ngobrol gitu. betul. Bagaimana kalau hari ini kita ngobrol nih? Ya memang kebetulan saya pun ada yang mau diobrolkan nih Masya sebenarnya pas Allah. kita pun Iya. ada ketemu nih kan, walaupun ya mungkin tapi nggak minta waktu. Nggak salah. Insyaallah. Memang ada yang mau diobrolkan. Pak Win, ada waktu? Siap. Siap ya? Ya kita ngobrol sebentar. Nah, Ya, mudah-mudahan. Tapi nggak asik juga kalau ngobrol nggak ada tujuannya. Kira-kira apa nih yang mau dicapai nih dari obrolan kita nih? ya, jadi begini Pak Chandra, ada semacam perasaan yang tidak enak yang saya rasakan Wah, 2-3 mantap. hari ini. Ya, betul. Makanya memang kebetulan kita ada ketemu dan Pak Mm-mm. Chandra pun ada waktu, jadi mungkin dapatlah saya berbagi ke Pak Chandra ya, katakanlah mudah-mudahan dapat meluapkan perasaan saya yang mungkin kalau saya pendam sendiri Iya. tidak baik efeknya bagi saya juga seperti itu. Itu yang yang ingin saya harapkan atau ingin saya dapatkan dari percakapan kita kali ini. Dan mudah-mudahan juga dari masalah yang saya hadapi ini
saya juga dapat menemukan solusi ataupun ya jalan keluar terhadap permasalahan. Begitu. Iya. Saya doakan ya, mudah-mudahan memang harapannya itu terlaksana nanti di kabul Subhanahu wa taala, dan memang saya yakin nih Pak ini guru yang sangat luar biasa. Amin. Nah, ini kalau boleh tahu nih, apa sih masalahnya ini sampai membuat Pak Bebin ini tidak seperti biasanya? Oke. Baik, jadi izin cerita nih Pak Chandra. Boleh, silakan, santai aja kita. Apa namanya? Jadi kami di sekolah itu memang jadwal supervisi itu kan memang di setiap sekolah ada kan. Jadi pas memang pada hari pertama itu sebenarnya ada salah satu guru saya, rekan sejawat yang sebenarnya jadwal beliau. Namun oleh karena beliau ada izin, ya ada sesuatu hal yang memang memang dibenarkan. Jadi kepala sekolah tersebut meminta saya untuk disupervisi. Dan saya pun ya yang namanya kita sebagai guru kan harus siap seperti itu kan. Jadi tidak sesuai jadwal nih. Memang tidak sesuai jadwal. Oke. Karena harusnya jadwal ini sebenarnya teman saya, dan ternyata pada saat itu dia tidak masuk. Jadi ya, saya yang diperintahkan oleh Pak Sekolah untuk disupervisi, karena memang beliau hari itu tuh harus mensupervisi. Jadi harus satu orang harus ada yang disupervisi. Jadi seperti itu. Tapi itu sebenarnya adalah awal dari yang membuat perasaan saya tidak enak itu kan ketika persiapan saya ini tidak maksimal. Jadi pada saat supervisi saya melaksanakan proses pembelajaran itu sama seperti yang saya laksanakan di kelas baik sebelum supervisi. FPP itu kan tetap, kemudian media saya menggunakan di situ media gambar itu saya download di Google dan saya tampilkan melalui fokus, melalui desktop dan seperti itu, karena memang hari itu pun memang saya tidak membawa dan juga memang sebenarnya saya pun tidak terpikir ke media karena memang bukan jadwal saya seperti itu Pak Chandra. Kemudian pada saat proses supervisi tadi, saya menjelaskan, kemudian saya memberikan pelajaran itu sebenarnya seperti apa yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran walaupun tidak supervisi seperti itu. Artinya tidak ada rekayasa atau tambah-tambahan sebagaimana biasanya. Jadi di situ saya melaksanakan atau membuat media yang memang menurut kepala sekolah saya tadi ini setelah supervisi katanya Bapak harusnya menggunakan media yang real, yang nyata, yang dapat katakanlah diamati langsung, dipegang, diraba ataupun dapat dibawa pulang oleh siswa seperti itu. Beliau inginnya itu seperti itu. Namun saya mungkin karena memang saya pun karena ada rasa rasa mau mempertahankan pendapat saya, karena memang saya lihat proses pembelajaran saya sebelum ini pun siswa ini termasuk aktif, ceria dan juga kayak semangat seperti itu, karena saya menampilkan gambar-gambar, saya menampilkan video dari fokus kan. Jadi biasanya memang seperti itu. Biasanya memang seperti itu. Nah pada saat pasca supervisi, catatan beliau, ini media harusnya beliau menyarankan atau mewajibkan katakanlah harusnya nyata, karena jadi kita mengantisipasi katakanlah hal-hal yang tidak terduga. Misal menurut beliau itu listrik padam. Ketika listrik padam, apa yang ditampilkan? Karena yang ditampilkan ini kan perlu listrik semua. Namun saya berpendapat lagi bahwa Pak, kita kan akan ada katakanlah metode ataupun cara lain ketika untuk menyikapi listrik padam. Jadi di situ kami ini berdebat, katakanlah masing-masing menahankan pendapatnya sampai puncaknya beliau ini pergi meninggalkan saya tanpa sepatah kata pun seperti itu. Jadi terus terang Pak Chandra, yang saya pikirkan 2-3 hari ini sebenarnya itu. Jadi itu saya pun tidak enak kenapa saya mempertahankan pendapat saya sehingga membuat kepala sekolah ini sampai katakanlah keluar tanpa bicara seperti itu, dengan wajah yang datar,
Nah itu gimana nanti ketemu, saya pikir kan belum ada ini Pak Chandra, saya belum ada masuk ke kantor nih, belum ketemu sama Pak Sekolah, jadi datang langsung masuk kelas. Biasa ke UKS saya ngobrol sama rekan sejawat, tapi belum bisa bercerita, baru sama Pak Chandra ini saya bercerita. Kemudian memang titiknya ataupun yang membuat saya tidak enaknya itu, saya merasa tidak enak ketika kepala sekolah ini melihat ataupun bertemu dengan saya itu dengan wajah datang seperti takutnya apakah besok-besok saya dipanggil ke ruang kepala sekolah, ataupun mungkin besok-besok saya ini dikucilkan atau penilaian SKP dan segala macamnya. Saya khawatirnya seperti itu Pak Chandra. Itu yang menjadi pikiran saya 2-3 hari. Kalau yang saya tangkap nih Pak Widi, yang saya paham, sepertinya memang ini perbedaan pendapat ya. Iya. Perbedaan pendapat dengan kepala sekolah terkait media gitu kan. Betul. Sebelumnya pernah nggak Pak Wiwin mengalami permasalahan yang mirip-mirip seperti ini? Dalam artian berbeda pendapat dengan mungkin rekan sejawat atau dengan teman gitu. Pernah? Baik, kalau untuk kasus seperti ini sebenarnya dengan rekan sejawat itu sering sebenarnya Pak Chandra. Namun mungkin karena katakanlah level serta tingkatannya mungkin kita sama sebagai seorang guru, jadi menyelesaikannya pun termasuk cepat. Jadi saya kalau dalam malamnya siangnya kami katakan berbeda pendapat, malamnya saya berpikir sejenak, udah besoknya apalah gunanya kita kata saling berjauhan karena kita ini satu organisasi, kemudian satu sekolah. Jadi besok saya hampiri rekan sejawat saya katakanlah bertindak seperti hal biasa, dan beliau pun merespon dengan baik. Rekan sejawat akhirnya suasananya mencair lagi seperti itu kalau dengan rekan sejawat. Nah seperti itu. Tapi ini dengan kepala sekolah nih, kepala sekolah saya takutnya apakah saya dipanggil dulu ke ruang kepala sekolah. Nah, kira-kira bisa nggak pengalaman-pengalaman yang tadi itu kita coba nih, kita coba terapkan dengan kepala sekolah? Bisa nggak caranya menurut pendapat Pak Widi? Nah itu menurut saya sih sebenarnya bisa saja sebenarnya. Jadi mungkin dari inisiatif saya mungkin langsung ketemu beliau ataupun langsung menghadap ke ruang kepala sekolah, membicarakan ini, meminta maaf, ataupun saling bertukar pikiran lagi, ataupun mungkin ngobrol santai. Bisa sih, sebenarnya bisa bisa dicoba. Bagaimana kita ini sebagai guru paling tidak dengan kepala sekolah ini paling tidak harusnya kita dulu yang memulai menyapa ataupun bertemu dengan beliau, kemudian mungkin bicara santai lah, ataupun katakanlah untuk memulai pembicaraan, misalkan menanyakan KPP, menanyakan buku, mungkin seperti itu bisa dimulai Pak Chandra. Jadi saya tangkap beberapa ide dari Pak Wiwin yang mungkin secara spontan gitu pada saat ngobrol tadi keluar itu ide-idenya tuh. Saya rasa itu luar biasa idenya, ya kan? Tadi ada menyapa dulu, kemudian bertemu langsung, bertegur sapa, terus bincang santai juga tadi, gitu kan? Nah, itu idenya udah luar biasa sekali. Tapi apalah artinya sebuah ide kalau kita hanya sekedar ide, kan? Kira-kira bisa nggak kita dari ide-ide tadi itu kita susun dalam sebuah tindakan nanti? Apalah kira-kira tindakan setelah ini? Rancangan atau rencana Pak Wiwin? Ya, memang sebelumnya saya pun tidak kepikiran Pak Chandra. Oh ternyata hal ini, karena mungkin saya berpikirnya kemarin itu kan dengan rekan sejawat, ini dengan kepala sekolah. Saya tidak berpikir kenapa tidak dicoba aja. Cara kita dengan rekan sejawat tadi kita gunakan untuk kalau sekolahnya betul. Jadi di sini, nah inilah mungkin ada juga lah semacam pencerahan atau pemahaman akibat ataupun dari diskusi kita kali ini. Jadi untuk rencana ke depan mungkin yang pertama secepatnya ataupun mungkin besok kalau beliau ada masuk, mungkin saya langsung ke
ruang kepala sekolah, kemudian yang pertama mungkin ngobrol dulu, kemudian setelah itu mungkin bicara santai, dan mungkin selanjutnya mungkin barulah kita membahas tentang itu. Mungkin bisa juga saya langsung menginisiasi untuk meminta maaf terlebih dahulu. Memang ada benarnya apa yang dikatakan oleh Pak Sekolah tadi. Mungkin betul juga, ya, seperti itu. Mungkin bisa coba Pak Chandra untuk. Jadi mungkin secepatnya lah besok mudah-mudahan beliau ada, dan mungkin beliau pun ada waktu, jadi bisa besok langsung saya ke ke ruang kepala sekolah. Secepatnya. Luar biasa, Pak Win. Nah, perencanaan udah tadi seperti ini, tinggal dilaksanakan besok, gitu kan? Besok kita mulai nih. Rencana jangka panjang, kan nggak mungkin ini mau dibiarin berlarut-larut. Kira-kira kapan bisa ngobrol lagi nih untuk kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi kalau untuk ke depan, jadi kan ini tetap akan saya laksanakan di Chandra. Mungkin jangka panjangnya pun hal-hal semacam ini tetap akan saya terapkan, karena memang tidak baik juga kan kita katakanlah membuang muka ketika ketika bertemu, apalagi kita dalam satu sekolah tetap intent kan isunya. Pertemuannya tetap intent, tetap sering ketemu, jadi apalah gunanya kan seperti itu. Jadi mungkin kedepannya akan saya laksanakan seperti itu. Kalau ada perselisihan atau apa, mungkin yang pertama mungkin kita ini ada yang mengalah dan juga menginisiatif untuk meminta maaf terlebih dahulu, ataupun mungkin mengajak ngobrol santai dulu. Itu akan tetap saya laksanakan ke depan, itu mudah-mudahan tetap berlangsung. Ternyata Pak Win ini mempunyai hati yang luar biasa ya. Itu juga setelah kita ngobrol ini. Kadang sebelumnya pun memang tidak terpikir. Iya, terbawa perasaan kali ya. Karena perasaan itu gimana Iya. pas datang gimana nanti ketemu. Itu yang saya pikirkan, tidak ada berpikir pemecah masalah. Tak ada sebenarnya. Iya benar. Jadi gimana nih perasaannya sekarang? Ya alhamdulillah, karena memang tadi sudah kita temukan solusinya, kemudian ternyata mungkin bisa kita kita terapkan terhadap solusi yang dengan menggunakan sejawat kita coba terapkan kepada Pak Sekolah. Mungkin dengan adanya bus itu ya sangat-sangat membantu ya. Memang perasaan saya pun alhamdulillah kalau sudah melihat rencana yang sudah kita buat, yang sudah saya sarankan ini sangat termotivasi, dan rasanya tidak sabar lagi ketemu beliau. Itu yang saya rasa. Baik. Jadi Pak Win mengingat waktu juga kita mungkin ada kesibukan lain setelah ini kan. Yang jelas obrolan kita ini saya bukan menggurui di sini ya Pak Win ya. Kita adalah rekan satu profesi gitu kan, sering ngobrol juga. Kita mitra di sini. Saya hanya ingin bagaimana Pak Win sebenarnya menyadari bahwa Pak Win itu punya potensi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah Pak Win sendiri. Sebenarnya itu tujuan saya ya, untuk membantu. Yang jelas saya bukan orang yang lebih di sini, bukan menggurui ya. Ya kita santai ngobrol. Saya rasa itu ya Pak Win ya. Mungkin Pak Win ada kesibukan lain setelah ini. Saya cukupkan sampai di sini lah. Sebagaimana tadi saya buka dengan salam, pas ketemu salam lagi ya. Cukup sekian Pak Win. Sama-sama. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.